menikmati sukacita kebenaran firman-Mu. Roh Kudus urapi setiap kami agar kami boleh merasakan betapa besar cinta-Mu pada kami. Engkau telah berikan hidupnya, Engkau telah berikan nyawanya untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehadiran-Mu. Kami rindu bahwa Engkau bekerja di tempat ini, karena kami percaya anak-anak-Mu punya masa depan yang luar biasa. Oleh sebab itu Roh Kudus, kami minta tuntunan-Mu buat anak-anak kami di tempat ini, dan anak-anak menjadi anak yang hebat, luar biasa, dipakai Tuhan menjadi pemimpin bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Bapak Ibu kepala sekolah, juga amanah daripada SMK pelayanan ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus pakai hamba-Mu dan para sahabat di tempat ini untuk menjadi berkat, untuk mendidik anak-anak kami di tempat ini dengan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Segala kuasa yang Tuhan berasal dari Tuhan yang akan mengganggu jalannya pemberitaan kebenaran firman-Mu. Kami tolak semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Kami siap diberkati Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Yang siap untuk terima berkat dari Tuhan, sama-sama katakan amin. Untuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan salam semuanya. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, para sekolah yang luar biasa, dan para sahabat yang guru, dan semua siswa-siswa yang hari ini boleh hadir. Saya percaya bahwa ini semua karena berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Ya, nama saya Yeremia Romelani. Ya, saya sudah berkeluarga, anak saya satu, istri saya satu. Ya, hanya satu, nggak boleh dua. Ya, karena Tuhan. Amin. Jadi anak saya baru lulus kuliah ya di Brawijaya, jurusan Astra, dan puji Tuhan sudah bekerja. Udah sebulan yang lalu ya bekerja di Jakarta, dan semua itu karena apa? Berkat Tuhan ya. Jadi berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak akan memberikan kekayaan pada kita. Jadi berkat Tuhan. Jadi usaha kita di luar Tuhan semuanya akan sia-sia. Saya percaya bahwa anak-anak di sini punya cita-cita yang luar biasa, yang menjadi pemimpin untuk Indonesia, untuk NIAS, dan untuk daerah-daerah lain. Dan saya bersyukur karena apa? Karena saya ada di NIAS Selatan. Saya sudah lama berdoa supaya saya bisa berkunjung atau bisa melayani Tuhan, menginjakan kakinya ke NIAS. Udah pada waktu tahun 2003 saya mendirikan sebuah panti asuhan, dan puji Tuhan sekitar tahun pasca tsunami ada Tuhan kirim beberapa anak rohani dari NIAS. Ada sekitar 10 waktu itu, dan berkirim lagi 5. Jadi kami punya panti asuhan di sana. 50% adalah anak-anak NIAS, ya. Anak-anak NIAS dan kami didik. Dan bahkan sekarang ada sekolah pendeta, ada yang kuliah, ada jurusan manajemen yang masih kecil-kecil, mereka masih sekolah dari SD sampai SMA. Ya. Dan tujuannya untuk apa? Sekolah supaya kita menjadi pinter, menjadi cerdas, jadi kita bukan jadi bangsa atau anak-anak yang dibodoh-bodohin. Ya. Jadi kita punya kemampuan, kita punya daya saing, ya. Meskipun sulit banget kita mau cari kerja karena zaman banyak pengangguran, banyak orang lulus sekolah dan tidak bekerja. Itu kata mereka, tetapi bukan untuk anak-anak Tuhan. Haleluya. Langsung bekerja, ya. Hanya istirahat di rumah 6 hari, dia langsung ada 2 perusahaan yang tawarkan untuk bekerja. Itu adalah anak-anak Tuhan. Kalau pengangguran mungkin itu berlaku bukan buat anak-anak Tuhan. Makanya anak-anak Tuhan harus percaya bahwa hidup kita ditentukan bukan oleh situasi dan kondisi, tapi hidup kita ditentukan oleh perkataan Allah, perkataan firman. Siapa yang percaya dengan perkataan Tuhan hari ini? Haleluya. Semua percaya dengan perkataan Tuhan itu selalu benar dan tepat, tidak pernah salah. Kalau kamu mendengarkan perkataan orang lain, benar-benar orang-orang di sana, kamu akan stres, kamu akan gelisah, akan takut, akan khawatir. Tetapi kalau kamu mendengarkan perkataan firman, itu tidak akan salah. Ya, ada rancangan Tuhan buat kita, ada rancangan damai,
berusaha itu belajar, ya, belajar yang rajin, taat, ya, setia, cinta Tuhan, itu kuncinya, ya, gak usah macam-macam, kuncinya itu pasti kau akan menjadi anak Tuhan yang berhasil. Amin. Semua sampaikan sesuatu ya. Semua punya tangan di sini? Ya, ya. Tangannya ada berapa? Coba tanganmu semuanya. Oke. Semua lengkap ya. Ya, di setiap tangan ada berapa jari? 5 jari ya. 2 tangan jadi 10. Oke. Ini jari apa namanya? Jempol. Ini jari apa? Jari apa? Semua pinter ya. Nah, ini saya mau cerita. Ini semua ada artinya di 5 jari ini. Biar kamu ingat ketika kamu sudah di pelayanan, kamu lihat, oh waktu itu Pak Yeremia sudah ajarkan saya 5 jari. Apa itu 5 jari itu? Biar kamu gimana pun kamu berada, kamu bisa menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kamu. Sekalipun kamu sudah keluar dari tempat ini, kamu sudah bekerja di perkapalan, kamu bisa sampaikan kebenaran firman itu ya. Nah, Ibu Jari, biasanya kalau kamu mendapatkan juara di kelas misalnya, ya Bapak Ibu itu kasih acuan apa? Oh, kamu hebat, kamu pinter, kamu berprestasi pakai jari apa? Jempol ya, jempol ya, Ibu Jari. Nggak mungkin pakai jari ini. Kamu hebat atau kamu ini? Hebat pakai jari ini? Enggak ya. Jempol. Nah, itu jempol, jari jempol itu mengingatkan kepada kita bahwa Allah mengasihi saya. Katakan sama-sama. Allah mengasihi saya. 2, 3. Allah mengasihi saya. Jadi hal-hal yang baik bahwa Allah mengasihi saya, Allah mengasihi kamu, yaitu bahwa Tuhan mencintai kita ya. Yohanes 3:16. Ingat? Tahu nggak Yohanes 3:16? Ada apa? Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena itu kasih Allah sehingga supaya melainkan dia. Nah, bukti kasih Allah itu kasih Allah, cinta Allah itu dibuktikan dengan memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang termasuk siapa? Kita, saya, termasuk saya, ketika percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa arti hidup kekal? Hidup selamanya. Iya, hidup selama-lamanya di mana? Di surga. surga. Nah, hari ini saya mau tanya kepada saudara, siapa kalau misalkan meninggal hari ini yakin pasti masuk surga? Angkat tangan. Buat apa kita hidup di dunia ini kalau ujung-ujungnya masuk neraka? Ya kan? Karena hidup di dunia ini hanya sementara. Yang lama adalah kehidupan kekal. Kehidupan kekal. Apa arti kehidupan kekal? Itu kehidupan dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Berarti tidak ada endingnya. Selama-lamanya. Kan? Kekal selama-lamanya. Nah, Allah mengasihi saya, Allah mengasihi saudara, Allah mengasihi kita semua. Dengan cara apa dia Allah mengasihi? Dia memberikan anaknya yang tunggal. Siapa yang tunggal itu? Yesus. Nah, ini jadi apa? Tunjuk. Nah, sayangnya ya, ketika manusia ditempatkan di Taman Eden ya, Adam dan Hawa. Pada waktu ditempatkan di Taman Eden, Adam dan Hawa, Tuhan berkata apa? Bahwa semua buah yang ada di taman ini boleh kamu makan kecuali apa? Buah yang ada di taman. Ya. Buah apa namanya? Iya, buah pengetahuan yang baik dan tapi tiba-tiba datang seekor apa? Ular makan apa? Iblis. Siapa yang suka makan ular? Ada yang suka makan daging ular di sini? Oh, kalau di Manado, ular dimakan, ya. Jadi kalau orang Manado bisa nabrak ular di jalan, haleluya, praise the Lord. Ini berkat Tuhan, ikan ini ya, daging. Dia masak. Tapi kalau orang Jawa, saya, ya, kalau orang Jawa nabrak ular, cari takut ya. Itu bedanya orang Manado sama orang Jawa ya. Tapi ular itu menawar iblis. Nah, iblis itu bicara, udahlah, ada dan Hawa, sekali-kali kamu gak akan
Tuhan kan bilang, semua pohon yang ada di buah pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan kecuali yang ada di tengah taman. Tapi iblis membelokkan sekali nanti kamu gak akan mati. Tuhan bilang kalau kamu makan buah itu kamu mati. Iblis bilang sekali-kali kamu. Seringkali kita ini kalau antara firman Tuhan dan firman iblis beda-beda tipis, ya. Oh, udah sekali coba aja kamu pakai narkoba sekali-kali makan itu kok sekali-kali. Padahal kan nggak boleh. Tapi bilang iblis bilang sekali-kali kamu coba aja, nikmat, enak, coba aja. Nah, akhirnya banyak anak-anak Tuhan yang terjerumus lebih mendengarkan pada suara apa? Pada suara Tuhan. Nah, arti dosa. Apa arti dosa? Apa? Pemberontakan terhadap firman Allah. Dosa itu berarti tidak tepat pada sasaran. Tuhan katakan kamu lurus, tapi karena becok. Kalian pernah lihat itu? Atlet kemana? Ya kan? Dia ada berurutan kan? Nah, yang nilainya besar itu, yang nilainya tinggi itu, kemana itu harus tepat di titik yang mana? Titik tengah. Ya, titik tengah. Nah, kalau dia di titik tengah berarti nilainya sempurna, ya sempurna. Tetapi kalau dia melenceng, tidak tepat pada titik nilainya berkurang. Nah, dosa ini seperti itu, dosa itu menyimpang, tidak sesuai dengan titik sasaran. Nah, gitu ya, ini dosa. Nah, akibat dosa itu, maka hubungan antara Tuhan dengan manusia terputus, ya. Hubungan antara Tuhan dan manusia terputus. Nah, Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Adakah manusia di dunia ini yang tidak pernah berbuat dosa? Tidak ada. Hanya Kristus yang tidak pernah berbuat dosa dan tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Tapi semua manusia, termasuk pendeta, termasuk saya, termasuk saudara, anak-anak pun, bayi pun, semuanya sudah jatuh dalam dosa. Akibat perbuatan Anda dengan satu manusia berdosa di Taman Eden dan semua manusia jadi berdosa. Keturunan Adam dan Hawa semua berdosa. Dan akibat dosa itu hubungan manusia dengan Tuhan terputus. Jadi tidak bisa datang langsung kepada Tuhan karena ada dosa yang menghalanginya. Jadi manusia ketika sudah jatuh dalam dosa, hidup di dalam kegelapan, hidup dalam dosa, dan mau datang kepada Tuhan tidak bisa, ya. Karena ada dosa penghalangnya. Makanya untuk datang kepada Tuhan dosanya harus disingkirkan. Coba 3 anak ini, ayo kita ke depan. Nah, ya. Nah, aku mau jadi anak terakhir. Kamu ada sana. Oke, kamu paling depan. Oke. Nah, ini ibaratnya Tuhan ya. Nah, Tuhan ya. Ini manusia, ini adalah dosa, ya. Oke, ya. Nah ini ya, ini Tuhan mau datang kepada manusia. Ini manusia mau datang kepada Tuhan. Ada dosa, nggak bisa ada penghalang, ya. Ini harus disingkirkan dosanya. Gimana cara menyingkirin dosa? Bisa nggak manusia menyingkirin dosa? Oh iya, nggak bisa. Makanya, ini jadi apa? Yang paling ini jadi apa? Nah, dosa itu kalau tidak diselesaikan upahnya mah? Iya, Roma 6:23 ya. Tetapi apa? Roma 6:23. Tetapi upah dosa adalah maut. Karena Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab upah dosa adalah maut. Tahu arti maut? Artinya apa? Kematian kekal terpisah dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Itu artinya apa? Maut. Siapa yang mau mengalami maut? Angkat tangan. Gak ada ya. Tapi jangan khawatir ya. Meskipun upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Siapa yang apa arti kasih karunia Allah? Ya, itu amalnya sama yang gift. Aduh, ya. Kasih anugerah. Nah ini mau datang kepada Tuhan ada dosa, ya. Dosa itu harus diselesaikan, maka upahnya adalah maut. Tapi kasih karunia Allah dan hidup yang kekal Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, ini jari tengah jari yang tinggi atau rendah? Yang paling tinggi jari apa? Nah,
cerita ini mengingatkan kepada kita bahwa Kristus mati karena dosa-dosa kita, ya. Kristus mati karena dosa-dosa kita. Manusia berkata kepada Tuhan tidak bisa karena dosa, tapi karena Tuhan sangat mengasihi saya dan kalian, maka Yesus datang ke dunia ini rela memberikan apa? Nyawanya, hidupnya, mati. Gimana matinya? Di bukit apa? Nah, bukit itu tinggi atau rendah? Tinggi. Ya, yang paling tinggi ini adalah jari tengah mengingatkan kepada kita kepada bukit Golgota, kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, ya, sebab yang sangat penting telah sampaikan kepadaku, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus mati karena dosa kita. Ia dikuburkan. Ya, pada hari ketiga dia bangkit. Sesuai dengan apa kita? Siapa yang bilang Kristus mati karena dosa-dosa kamu, dosa-dosa saya? Yang bilang siapa? Siapa yang kasih tahu? Alkitab, kitab suci yang setiap hari kamu baca itu dikasih tahu sama kalian bahwa Kristus mati karena dosa kita. Karena manusia tidak bisa datang langsung. Makanya perlu seorang pribadi yang bernama siapa? Yesus mati untuk semua manusia dari dosa diselamatkan. Sudah tahu caranya untuk masuk surga? Sudah. Caranya sudah tahu? Sudah. Apa gimana coba? Coba ini kita, ayo. Taruhan, ayo. Gimana? Kak, ayo Kak. Sudah tahu caranya? Caranya gimana? Ayo jawab dong. Kan kita latihan berani. Hah? Ayo berdiri. Ayo, sudah tahu siapa caranya masuk surga? Hah? Siapa yang sudah tahu? Oke, kamu. Iya, percaya kepada Tuhan siapa? Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita. Dibutuhkan hanya apa? Hanya percaya kepada Kristus yang sudah mati, memberikan hidupnya untuk menebus dosa saya dan dosa kalian. Itu kuncinya. Itu yang disebut dengan kasih karunia. Nah, saya mau tanya, kalau seandainya ini siapa ya? Kamu benar juga. Siapa nama kamu? Asri atau Karin? Nah, Karin kalau Asri berbuat dosa, misalnya mencuri, harus dihukum. Nah, kamu mau nggak tanggung hukuman Asri? Mau nggak? Nggak mau, kenapa? Pasti Karin nggak mau. Nih, kamu lihat nggak? Kamu kenal dia? Kenal? Siapa kamu? Seven. Hah? Kemampuan. Keren banget. Oke ya, kamu pasti mampu segalanya ya. Oke. Nih, kalau kemampuan misalkan dia ini contoh, dia menipu, ya. Terus dia harus tanggung hukuman. Kamu mau nggak tanggung hukumannya kemampuan? Mau nggak? Nggak mau. Kenapa? Dia berbuat salah, tapi kamu tanggungnya. Iya kan? Nah, Stephen gak mau nanggung hukuman kemampuan, karena kemampuan harus tanggung dosanya sendiri, kesalahannya sendiri. Berarti kamu normal, ya kan? Yesus Kristus, dia gak bersalah, dia gak berdosa, dia gak berbuat jahat, dia gak mencuri, dia gak berbohong, dia gak menipu. Dan kita semua yang suka berbohong. Siapa yang suka tidak pernah berbohong di sini? Ada yang gak pernah berbohong? Semua. Siapa yang pernah mencuri uang orang tua? Itu dosa tak? Dosa. Siapa yang pernah berbohong di sini angkat tangan? Saya. Siapa yang pernah melawan guru di sini angkat tangan? Saya. Nah, siapa yang pernah menyontek pada waktu ujian? Saya. Siapa yang pernah menjelek-jelekin orang? Saya. Nah, kalau itu kalian punya dosa, kira-kira masuk surga enggak? Tidak. Karena di surga nggak ada dosa. Nah, seandainya ya Tuhan nggak sayang kita nggak akan masuk surga karena kita punya kesalahan semuanya, ya. Tapi Tuhan sayang sama kita semua. Tuhan cinta sama kita semuanya. Makanya Dia rela memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita. Amin. Karena apa kita diselamatkan itu bukan hasil usaha kita.
dunia, kasih karunia adalah satu pemberian dari satu pribadi bernama Allah kepada seseorang. Dan kamu yang sebenarnya kamu tidak layak untuk terima keselamatan itu karena kamu sudah berbohong, kamu sudah menipu, kamu sudah mencuri, kamu sudah memukul teman atau menjelek-jelekin teman, nggak taat sama orang tua, nggak taat sama guru, itu semuanya dosa. Nah, karena Tuhan cinta, Dia tanggung semua dosa kebohonganmu, Dia tanggung semua dosa yang kamu pernah menipu, pernah melawan orang tua, Dia tanggung semuanya di atas kayu salib, dibayar lunas oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bukan hasil perbuatan baik atau pekerjaan kita, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan. Adoh dari Tuhan pemberian, gift dari Tuhan pemberian. Nah, kalau kamu ulang tahun, Stephen ulang tahun pernah dikasih kado kamu? Hah? Pernah? Kalau dikasih kado, suruh bayar nggak? Tidak disuruh bayar ya. Itu namanya kado. Kalau suruh bayar dibeli. Yesus itu yang ada lagi kado buat kita. Anugerah buat kita, gak usah bayar, ya. Tapi kita harus mengerjakan keselamatan kita dalam hidup dan kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa Yesus ada bersama dengan kita? Ini jadi apa? Jadi manisnya kalau kamu pernah lihat orang menikah, dipakein apa? Kamu udah ada cincin ini belum? Belum. Orang kamu belum menikah. Nah ini bapak udah ya. Cincin artinya apa? Cinta sama cinta. Biar ada cincin kotak atau bulat? Bulat. Artinya ini lingkaran yang tak terputuskan. Nah ini dari manis ini mengingatkan kita supaya kita diselamatkan, kita harus membuka hati, mengundang Tuhan Yesus Kristus masuk dalam hatimu. Nah, Tuhan Yesus sekarang lihat Dia sedang berdiri di muka pintu hatimu dan sedang mengetok. Oke, terima kasih ya. Lihat, Dia sedang berdiri di muka pintu dan mengetok pintu hati. Yang berhak membukakan pintu hatimu siapa? Tuhan Yesus atau kamu? Hah? Yesus. Yes, kita sendiri. Karena Tuhan Yesus nggak pernah maksa kamu untuk terima Dia. Tuhan Yesusnya ketok pintu hati. Ya, lihat, aku berdiri bukan Allah, buka pintu. Coba buka kitab Wahyu 3:30. Wahyu 3, tolong baca. Teruni ya, teruni. Versa. Ya, berdiri. Ya. Perhatikan baik-baik. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk membebaskannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Ya, silakan. Nah, lihat Yesus berdiri di depan pintu hatimu dan mengetok. Barang siapa mendengarkan suaraku dan membuka pintu, dia akan masuk. Nah, siapa yang berhak membukakan pintu? Yesus atau kamu? Kita. Nah, hari ini Yesus sedang mengetuk pintu hati. Siapa yang membuka hati kita? Yesus akan datang. Ya, pokoknya kita bagi dari semua. Ikuti doa saya untuk Tuhan Yesus. Bagi berdiri. Yang mau undang Tuhan Yesus bagi berdiri. Yang tidak ada ya. Yang mau undang Tuhan Yesus bagi berdiri. Yang tidak ada lupa. Ini keputusan bukan keputusan masyarakat atau keputusan bersama, keputusan pribadi masing-masing. Ikuti doa saya. Pegang dadamu. Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa saya. Tuhan Yesus, saya mengaku bahwa saya manusia berdosa. Ampuni
saya menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, apa yang baru kamu lakukan? Berdoa apa? Nah, membuka hati untuk siapa? Untuk Tuhan siapa? Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang Tuhan Yesus ada di mana? Ya, berapa lama dia tinggal di hatimu? Gerisman, selama-lamanya, ya. Yesus ketika kau sudah mengundang Tuhan Yesus Kristus di dalam hatimu dan dia tinggal di dalam hatimu dan Yesus berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kau dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan. Ya, kemanapun kamu pergi Yesus bersamamu. Ya, nggak pernah tinggal. Dan ketika sekali waktu kita dipanggil Tuhan, ada Yesus juga bersama kita. Kita pasti masuk mana? Yes, itu yang paling penting. Nah, kamu baru percaya Yesus. Setelah percaya Yesus, kamu janji Tuhan bahwa kamu diselamatkan. Katakan, saya diselamatkan. 2, 3. Saya diselamatkan. Saya sudah diselamatkan. Saya sudah diselamatkan. Ya, sebutkan nama masing-masing. Kalau saya Yeremia sudah diselamatkan. Nama kamu sendiri ya. 2, 3. Yesus sudah diselamatkan. Nah, ingat bahwa ketika kita sudah percaya Yesus, satu jaminan kita adalah hidup kekal dan saya sudah diselamatkan dan tidak binasa ya. Tapi ketika kita dipanggil Tuhan mengalami kematian, pasti kita masuk surga. Yes, itu jaminan ya. Nah, setelah kita percaya Yesus, bukan sampai di situ. Iman kita harus apa? Bertumbuh. Misalnya, terus nih, kamu siapa namanya? Ferry Mawati, kamu pernah nanam pohon nggak di rumah kamu? Hah? Pernah. Nah, kalau kamu nanam pohon, baru nanam itu supaya bisa bertumbuh, pohon itu harus diapain? Dirawat. Caranya merawat gimana? Disiram tiap hari, terus dipupuk supaya tuh tumbuh subur dan kemudian berbuah. Nah, demikian juga iman kamu. Ini jari apa yang paling kecil dari semuanya? Nah, jari kelingking ini kan paling kecil. Ini mengingatkan pada kita bahwa kita sudah diselamatkan dan iman kita harus bertumbuh. Ya. Tapi semua orang yang percaya dan diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan 2 Petrus 3:18 supaya kita hidup bertumbuh imannya di dalam Kristus. Coba buka siapa tadi? Kamu baca 2 Petrus 3:18. Dua Petrus pasal 3 ayat 18. Ya, baca yang berdiri. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Silakan dulu. Ya, jadi ingat ini 2 Petrus 3:18. Biar iman kita bertumbuh harus mengenal Tuhan dengan benar. Bagaimana cara iman kita bertumbuh? Saya pohon rekaman baru tanam dipupuk disiram dengan air dan pupuk kandang. Nah, kalau iman kita baru percaya Yesus supaya bertumbuh, dipupuknya dengan apa? Disiramnya dengan apa? Air. Bisa dengan air. Bahasa air. Apa? Iman kita dipupuk dengan apa? Yes. Firman Tuhan. Kita lagi Baca kitab. dia baca kitab suci. Terus apa lagi? Doa. Doa tiap hari. Ada lagunya. Ada lagu tidak? Lagu sekolah minggu. Baca lagi, baca lagi. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Baca kitab suci. Doa
siapa yang mau berdoa tiap hari? Ya, doakan buat kita. Aduh, jangan cuma itu, doakan sekolah kamu supaya menjadi sekolah yang maju. Supaya diberkati Tuhan luar biasa. Anak-anak takut akan Tuhan ya. Doakan bangsa ini, doakan Indonesia, doakan juga para penginjil, hamba Tuhan. Selain doa makan, doa hidup ya. Kita belajar berdoa tiap hari mendoakan. Jadi adik-adik semuanya, ketika keluar dari tempat ini, kamu sudah percaya. Inilah aku anak Tuhan ya. Yang tadi ini di Yohanes 1:12, tapi semua orang dengarnya dirinya puasa menjadi anak-anak Allah. Puasa. Jadi kalau kamu mau berdoa dalam nama Yesus, aku percaya, aku pasti sukses. Ya, ya Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan pada Pak Yesus selanjutnya. Ya, tepuk tangan buat Yesus Kristus.